Halo teman-teman, bagaimana nih kabarnya? Semoga senantiasa dalam keadaan baik ya dan sehat selalu teman-teman. Oke, masih terus semangat ya. Ini kita masih dalam proses pendaftaran dan kali ini saya akan menyajikan video tentang pembubuhan e-materai teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan web yang juga terpercaya ya, yang bisa melakukan pembubuhan e-materai. Selain itu pastinya juga dia bisa melakukan pembelian e-materai, teman-teman. Nah, ini kita sudah ada di web materai.id. Ini resmi juga ya dari Peruri ini materainya gitu. Di sini ada riwayat pengaturan, ada tanya jawab, kemudian bisa verifikasi juga nanti gitu. Nah, yang pertama adalah kita masuk ya ke akun ini teman-teman. Jadi sebelum teman-teman login itu dipastikan teman-teman sudah terdaftar dulu pastinya di akun materai.id. Nah, ini saya sudah membeli materainya teman-teman. Sudah membeli materainya, ini saya punya 6 e-materai. Karena awalnya saya punya 3 e-materai, kemudian sudah saya bubuhkan, ternyata ada kesalahan dokumen. Akhirnya saya beli lagi 3 materai, teman-teman. Tapi yang 3 materai itu masuknya lama ya. Jadi saya tetap menunggu yang pembubuhan 3 materai sebelumnya, 3 materai di awal. Saat pembubuhan ternyata gagal pembubuhannya dan dikembalikan kuotanya. Sedangkan kuota yang belum masuk 3 akhirnya masuk. Nah, sekarang saya punya ada 6 e-materai. Tapi di sini ada pemberitahuan dari materai.id bahwa saat ini proses pembubuhan sudah dapat dilakukan secara berkala, melakukan pengecekan status dokumen pada riwayat pembubuhan. Sementara untuk pembelian e-materai belum dapat dilakukan karena untuk memprioritaskan proses pembubuhan yang berjalan. E-materai yang belum digunakan tetap dapat digunakan tanpa masa expired ya. Jadi bisa digunakan seterusnya nih materai yang sudah saya punya. Lakukan pengecekan pada kuota e-materai. Oke, teman-teman. Oke, sekarang kita bubuhkan e-materainya. Nah, ini kita ada bubuhkan e-materai menunya, kemudian ada single stamp. Kemudian kita bubuhkan sekarang ya. Kita upload nanti dokumennya. Oke. Nah, tanggal dokumennya. Nah, ada infonya dulu nih teman-teman ya. Perhatikan informasi berikut sebelum melakukan pembubuhan. Yang pertama, pastikan ukuran file PDF yang Anda unggah tidak lebih dari 20 MB gitu ya. Nah, ini ada filenya file PDF. Jadi kalau teman-teman yang masih bentukannya Word, segera nanti dikonversi dulu ke file PDF, teman-teman. Kemudian yang kedua, dalam format PDF asli ya. Jika dari Word, pastikan mengekspornya dulu ke PDF. Nah, ini yang tadi sudah saya bilang gitu. Kemudian rekomendasi gunakan file MS Word export ke PDF. Kemudian dokumen. Dokumen yang dilindungi dengan password tidak dapat dibubuhi. Harap hapus password dari dokumen Anda sebelum mengunggah. Kami tidak merekomendasikan penggunaan file PDF yang merupakan hasil scan karena kualitas dan kejelasan dokumen dapat memengaruhi proses pembubuhan. Pastikan dokumen Anda tidak memiliki sertifikat digital. Anda dapat memeriksa status dokumen Anda di https://verification.imetrey.co.id. Gitu teman-teman. Oke, sekarang kita masukkan tanggal dokumennya. Ini videonya sih saya ambil di tanggal 7 ya. Kita masih ada 3 hari lagi sebelum deadline pendaftaran CPNS-nya ditutup. Nah, tapi surat saya itu tertanggal 5 teman-teman. 5 September. Kemudian tipe dokumennya di sini ada surat perjanjian, akta notaris, akta pejabat, surat berharga, dokumen transaksi, lelang, pernyataan, jumlah uang lebih dari 5 juta, dokumen lain-lain. Kita pilih aja dokumen lain-lain gitu ya. Di sini bisa drag and drop dokumen PDF atau pilih dokumen. Kita klik aja pilih dokumen, teman-teman. Nah, di sini ada surat-surat pernyataan. Nah, ini dia, teman-teman.
surat pernyataan, kita pilih. Oke. Nah, oke. Nah, ini sudah sesuai ya. Jadi jangan sampai terkena tanda tangan atau ketikan atau tulisan lain, teman-teman. Jadi ini kan bentuknya barcode ya, biar nanti bisa dicek gitu keabsahan dokumennya. Ini kalau sudah kita bubuhkan imaterai. Klik. Oke, pembubuhan sedang diproses. Lanjutkan ke riwayat pembubuhan untuk mengunduh dokumen. Klik OK. Kita ke riwayat pembubuhan, teman-teman. Nah, iya. Nah, ini yang kemarin sebelumnya gagal ya. Ada 3 yang gagal. Ini saya coba lagi satu proses, teman-teman. Ini ada riwayat pembubuhannya. Saat ini proses pembubuhan berjalan normal. Silakan lakukan pembubuhan dan pengecekan status dokumen pada riwayat pembubuhan. Ya, lagi diproses, teman-teman. Kita tunggu aja. Ini setelah kita bubuhkan ya, teman-teman. Kita coba cek lagi di riwayat. Mungkin sudah berjalan proses pembubuhannya dan mungkin sudah berhasil juga ya. Langsung aja kita cek ke menu riwayat, kemudian pembubuhan imaterai. Nah, ini dia pembubuhan dari satu dokumen yang sudah saya bubuhkan. Nama filenya surat pernyataan ya. Ini bisa kita klik di actionnya teman-teman. Ini lihat dan unduh ya. Gitu. Langsung kita klik aja lihat dan unduh. Nah, ini dia page-nya. Kemudian kalau kita scroll ke bawah, nah ini sudah ada pembubuhan imaterainya teman-teman. Lalu kita unduh ya dokumennya untuk nanti kita jadikan dokumen yang akan kita unggah pastinya. Nah ini sudah ada dokumennya ya, sudah kita unduh. Oke, jika sudah kita bisa ke dashboard menu awal untuk kita cek teman-teman, apakah dokumen kita terverifikasi oleh Peruri gitu ya. Di sini ada menu verifikasi imaterai Peruri teman-teman. Ini bisa kita klik dan dia akan ngelink ke verification.imaterai.co.id. Dan kalau kita mau ngecek dokumennya terverifikasi atau tidak gitu ya, resmi atau tidak, memang linknya itu di sini teman-teman, di verification.imaterai.co.id. Sekarang kita coba kita unggah dokumen. Nah, ini dokumen yang tadi ya. Kita masukkan saja teman-teman. Nah, sudah. Oke. Kemudian kita checklist di sini, kemudian kita kirim. Ya. Loading. Nah, ini dia. Tanda tangan. Oke, ini verifikasi materainya bentuknya seperti ini, teman-teman. Jadi ini nama dokumennya. Sini itu artinya sudah tertandatangani ya. Ini kalau kita lihat ya suratnya. Kemudian tanda tangannya ini kita klik ya. Ini ditandatangani oleh Materai Elektronik. Nah, ini 10.000. Lokasinya di Jakarta. Alasannya ditandatangani pada tanggalnya ya, teman-teman. Kemudian sertifikat 1. Ini ada serialnya, nomor serial, kemudian validity. Jadi sudah tervalidasi, teman-teman. Ini ada subjeknya dari Peruri, country-nya ID atau Indonesia. Ini ada signature algorithm. Ada sertifikat kedua. Oke. Kemudian ada sertifikat 3. Gitu. Jadi ada 3 sertifikat sekaligus ya. Oke, kita lanjut ke step berikutnya untuk unggah dokumen dan resume ya. Nah, itu adalah akhir dari proses pendaftaran CPNS. Baik, sebelumnya sudah kita bubuhi dan sudah kita verifikasi ya, teman-teman, untuk dokumennya. Sekarang kita akan mengunggah nih dokumennya
berdasarkan permintaan dari setiap instansinya, teman-teman. Tapi karena di sini saya kemarin terkendala di Imatrai, nah jadi saya menggunakan materai tempel ya, teman-teman. Nah, ini ada 3 yang belum saya unggah. Nah, ini ada surat pernyataan, kemudian surat pernyataan mengabdi, kemudian ada surat lamaran juga gitu. Nah, ini coba kita unggah ya. Akan kita unggah, kita klik unggah di sini, pilih jenis materai. Kalau teman-teman pakai materai elektronik silakan, dan kalau saya di sini materai tempel ya. Kita choose file, kita ambil filenya yang sudah kita siapkan ya, teman-teman. Nah, ini kita ambil, kemudian kita open, kemudian kita simpan untuk proses pengunggahan. Oke, apakah berhasil ya? Apakah sesuai? Nah, ini harus sesuai ya, teman-teman, untuk ukurannya ini 100 MB, 100 KB, maaf, teman-teman, 100 KB sampai dengan 1000 KB atau 1 MB ya. Nah, ini masih proses. Jadi sekali lagi saya ingatkan, ini sesuai ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman pakai materainya Imatrai sudah bisa semuanya dan sudah terverifikasi, silakan teman-teman pakai Imatrai. Tapi karena saya terkendala kemarin, jadi akhirnya menggunakan materai tempel ya, atau materai konvensional begitu. Unggah berkas berhasil. Oke, alhamdulillah ya. Ternyata sudah berhasil teman-teman. Jadi langsung kita klik aja. Oke, dengan sudah saya unggahnya ketiga surat tersebut yang merupakan 3 syarat tersisa yang harus diunggah, maka ini sudah bisa saya lanjutkan ya ke proses berikutnya. Oke, jika sudah semua, teman-teman bisa cek dulu ya sebelum melakukan resume, teman-teman. Jadi harus kita lihat dulu nih satu persatu. Jika memang sudah yakin, ini bisa teman-teman lanjutkan ke resume. Oke, kita scroll ke bawah, teman-teman. Nah, di sini ada, kita klik ke selanjutnya. Ini adalah menu resume atau yang terakhir ya, resume pendaftaran. Nah, ini ada jenis seleksinya. CPNS ya, karena PPPK atau P3K-nya nggak ada, kemudian nama instansinya, kemudian kita checklist, kemudian jabatannya juga kalau sudah sesuai juga, kita checklist lagi teman-teman. Kemudian lokasi formasinya, kalau sudah sesuai, semuanya kita cek, nah kemudian kita klik checklist juga ya. Nah, itu ada 3 kebutuhan. Jadi saya memperebutkan 3 kursi di sini ya. Kita checklist kemudian lokasi tesnya apakah sudah sesuai atau belum. Jika sudah, kita checklist juga ya. Nah, kemudian lanjut ke bawahnya. Ini ada gelar depan ijazah tidak ada. Kemudian nama sesuai ijazah ya. Harus sesuai. Kemudian gelar belakang ijazah. Kemudian tempat tanggal lahir ijazah, kemudian ada tanggal lahir sesuai ijazah, nama perguruan tinggi, kemudian pendidikan, tahun lulusnya, kemudian nomor ijazah, kemudian ada tanggal ijazah, dan tahun lulus, serta IPK atau nilai teman-teman. Jika semuanya sudah di checklist satu-satu ya, kemudian kita cek lagi nicknya, kemudian nama inputan, kemudian tempat tanggal lahir, ya, kemudian jenis kelamin, agama, statusnya, kemudian tinggi badan, alamat domisili, kemudian kabupaten atau kota. Ini ya kalau misalkan sudah sesuai, ini teman-teman checklist juga ya pastinya. Kemudian provinsi, kemudian nomor HP, nomor telepon, kemudian ada email, kemudian ada jenis disabilitasnya, teman-teman. Saya menyatakan bahwa seluruh pernyataan data dan informasi beserta seluruh dokumen yang dilampirkan adalah benar. Demikian pernyataan dibuat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab ya. Apabila ditemukan dokumen yang tidak benar, maka seluruh keputusan yang telah diterapkan berdasarkan berkas tersebut batal berdasar hukum dan bersedia dikenakan sanksi gitu ya, sesuai perundang-undangan. Saya setuju jika sudah, bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim, akhiri pendaftarannya. Nah, ini ada peringatan ya. Setelah pendaftaran diakhiri, Anda tidak bisa mengubah data.
seperti biodata, pilihan, dokumen, dan lain sebagainya. Oke, oke, ini sudah selesai, teman. Kemudian kita cetak kartu pendaftaran CASN. Nah, ini dia bentuk kartu pendaftarannya. Ini adalah akhir dari segala rangkaian pendaftaran untuk seleksi CASN tahun 2024. Nah, tinggal nanti kita menunggu apakah ini MS memenuhi syarat atau TMS tidak memenuhi syarat. Jika MS memenuhi syarat, maka teman-teman akan lolos seleksi administrasi dan akan dilanjutkan dengan tes SKD ya, seleksi kemampuan dasar. Jika TMS atau tidak memenuhi syarat berarti teman-teman gugur gitu ya. Bisa juga nanti ada yang namanya sanggah atau masa sanggah. Jadi teman-teman bisa sanggah tapi nggak bisa upload dokumen lagi teman-teman. Jadi hanya menyertakan alasan saja. Demikian ya, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sukses selalu dalam segala aktivitas. Jangan lupa subscribe untuk info menarik lainnya. Terima kasih.